Dan saat ini masih proses pendalaman oleh lapor karena harus dikalibrasi, kemudian dan semuanya harus direkam dengan sangat baik kan. Tapi ingat bahwa ini adalah proses ya, oleh karenanya segala sesuatunya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku ya, karena tidak semuanya harus bisa dibuka. Kalau untuk proses yang bisa mengetahui kan hanya penyidik, kemudian pengacara, dan misalnya Komnas HAM boleh. Ya, yang kami temukan seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kami mendapatkan sejumlah foto. Tentu saja foto ini lebih banyak daripada yang beredar di publik ya beberapa waktu yang lalu. Kami juga mendapatkan video yang itu juga lebih banyak dengan video yang ada yang sudah beredar di publik. Tapi yang lebih penting lagi adalah konteks soal video dan soal fotonya, karena konteks itu akan menjelaskan banyak hal secara signifikan. Saya sepakat Mas Indra, makanya ke depan, KUHP ke depan, alat bukti yang pertama itu bukan keterangan saksi, karena saksi itu bisa lupa, bisa tidak ingat, bisa ada tekanan dan sebagainya. Ke depan itu adalah bukti elektronik. Nah, sekarang kita kumpulkan. Tadi sepakat, dalam 3 hari itu pasti ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan. Dan bukti-bukti itu bukti-bukti elektronik. Dan itu akan bicara sampai dalam keadaan apapun. Ya ampun, ternyata yang bunuh Brigadir J bukan cuma Baradae, tapi ada sosok lain. Poskota 19 Juli 2022. Salah satu pelaku pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer Lumiu alias Baradae. Jakarta, poskota.co.id. Pelaku penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir J diyakini tak hanya dilakukan oleh Baradae seorang. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebutkan ada tangan-tangan lain yang berperan melenyapkan nyawa polisi muda itu. Pihak keluarga maupun kuasa hukum menengarai ada sejumlah orang yang ikut membunuh Brigadir J. Saat menyampaikan laporan tersebut ke Bareskrim Polri kemarin 18 Juli, kuasa hukum yakin luka yang dialami Brigadir J tak mungkin dilakukan oleh satu orang. Setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri beberapa orang, bukan hanya satu orang, bisa lebih 2 atau 3 orang, kata kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak kepada wartawan. Kamarudin juga hakul yakin ragam luka yang ada di tubuh Brigadir J merupakan bentuk pembunuhan berencana. Pasalnya ada banyak luka yang terjadi di sekujur tubuh Brigadir J, mulai dari bekas pukulan, sayatan, tembakan hingga ada beberapa luka menganga. Karena ada yang berperan mengenakan pistol, berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang, ungkap Kamarudin. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini pembunuhan berencana, tegasnya. Laporan kuasa hukum terregister dengan nomor LP-B-036-7/2022-SPKT-Bareskrim Polri. Namun kata Kamarudin, laporan yang baru dapat diterima mengenai soal pembunuhan berencana saja. Ia pun menuturkan mengenai dugaan pencurian dan peretasan harus memiliki bukti foto dan ponsel yang diretas. Sementara yang tercantum di sini adalah soal pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan, katanya. Makin mengerucut, Komnas HAM temukan fakta penting kasus kematian Brigadir J. Liputan 6, 25 Juli 2022. Komnas HAM memiliki sejumlah catatan penting dari peristiwa meninggalnya Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni luka tembak dan kapan waktu penembakan. Setelah kami mendapatkan catatan signifikan, barulah kami akan melangkah jauh lebih lagi terkait luka. Minggu depan kami akan meminta keterangan, mendalami keterangan sebagai dokter yang melakukan autopsi, kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam dalam keterangannya yang dikutip melalui siaran di YouTube Komnas HAM, Jumat 23 Juli 2022.
Ditambahkannya anggota Komnas HAM lainnya juga sedang melakukan investigasi dari adanya dugaan kekerasan yang dialami Brigadir J. Di sisi lain, kami sedang berjalan untuk tema yang lain. Di samping memeriksa luka, tim melakukan sesuatu yang belum bisa kami ceritakan, ujarnya, dikutip Antara. Menurut dia, Komnas HAM belum dapat menyimpulkan bekas luka di tubuh Brigadir J, apakah akibat penembakan atau penyiksaan, namun telah memiliki catatan signifikan mengidentifikasi bekas luka tersebut. Tim telah memiliki catatan signifikan yang menunjukkan luka ini akibat apa, karakternya apa, kapan terjadi, dan kira-kira luka itu akibat apa, kata Anam. Bekal minta keterangan Polri, Nam mengatakan pergerakan yang dilakukan merupakan bekal Komnas HAM untuk meminta keterangan kepolisian. Anam meminta masyarakat mendukung Komnas HAM untuk dapat bekerja secara imparsial dan menemukan fakta sesungguhnya atas tewasnya Brigadir Yosua. Nanti itu bekal bagi kami untuk meminta keterangan pada divisi yang lain, pada tema yang lain setelah dilakukan teman-teman kepolisian saat ini. Dukung Komnas HAM bekerja secara imparsial dan menjejaki fakta-fakta. Mau foto, keterangan, itulah yang kita cari selama ini, imbuhnya. Komnas HAM juga sudah memiliki kronologi detail terkait insiden baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah singgah Irjen Verdi Sambo. Kronologi disebut juga didapat secara detail. Komnas HAM semakin ketat memperoleh struktur kronologi peristiwa. Tak hanya lihat hari per hari yang kami lihat, tapi bahkan kami lihat jam per jam dan lebih detail lagi, kata Anam. Jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel.